Selamat datang di channel RNY Movie dan terima kasih banyak udah mampir. Oke, saya akan membuat jempol Anda menekan tombol subscribe, like, dan berkomentar dengan sendirinya. Film ini menceritakan seorang prajurit dari Raja Iblis yang sudah dikeluarkan. Dan prajurit itu hidup sebagai manusia biasa untuk pertama kalinya dan membantu mereka dengan tetap merahasiakan dirinya. Film dibuka seorang prajurit Raja Iblis yang sedang dipanggil oleh Basubasa. Prajurit itu bernama Dariel. Dariel diberhentikan dari prajurit kegelapan, sebab Dariel adalah seorang prajurit terlemah yang belum mampu menguasai ilmu sihir. Sejak pensiunnya raja sebelumnya dan kini digantikan oleh anaknya, dan dengan bergantinya prajurit-prajurit baru, ia hanya dianggap sampah yang tidak berguna. Saat ia berada di tengah hutan, ia kebingungan mau pergi kemana, karena sejak kecil ia berada di kerajaan iblis. Dan saat itu juga, ada seorang gadis yang melompatinya. Ternyata gadis itu sedang dikejar monster kera. Dariel dengan tangan kosong memberanikan diri untuk melawan kera tersebut. Dan dengan bantuan pisau milik gadis tersebut, ia berhasil membunuh monster. Tapi Dariel langsung pergi karena bahaya jika manusia tahu kalau ia dari bangsa iblis. Karena manusia dengan bangsa iblis dahulu pernah saling serang menyerang dan sampai sekarang masih menjadi musuh besar mereka. Namun gadis itu memaksa Dariel untuk mampir ke rumahnya untuk makan-makan dulu sebagai rasa terima kasihnya. Saat Dariel mendengar kata makan, ia langsung mau menerima penawaran tersebut. Saat berada di rumah gadis, gadis itu memperkenalkan dirinya ke Dariel. Gadis ini bernama Marika dan juga ayah dan ibunya. Saat Dariel ditanya, kenapa Dariel berada di tengah hutan sendirian, lalu Dariel mulai bercerita bahwa dirinya sedang dipecat dari pekerjaannya, dan kini ia adalah tunawisma. Marika yang mendengar itu meminta Dariel untuk tetap tinggal di desanya, dan sang ayah membolehkan Dariel untuk tetap tinggal. Singkat cerita, saat Dariel mau tidur, ia didatangi Marika. Marika berkata selama ini baru pertama kalinya ia dilindungi oleh seorang pria selain ayahnya, dan untuk berterima kasih kembali karena sudah menolongnya waktu tadi. Dan Dariel pun juga pertama kalinya ia menolong manusia, dan kini ia harus menjadi bagian dari mereka. Keesokan harinya, sang ayah meminta Dariel untuk melakukan ritual untuk menjadi manusia petualang. Namun, Dariel yang tahu bahwa ritual guild tersebut hanya bisa dilakukan oleh manusia saja. Dan kalau ia melakukannya, akan terbongkar bahwa ia seorang iblis. Namun, saat Dariel beralasan dan mau pergi, Marika menusuk jarinya, lalu ritual tersebut berjalan. Saat ritual tersebut berhasil dilakukan, Dariel baru sadar ternyata ia adalah manusia. Dariel selama ini mengira dirinya iblis karena sejak kecil ia dibesarkan oleh Raja Iblis. Dan di sini kita diperlihatkan masa lalu Dariel saat diadopsi oleh Raja Iblis dan dijadikan sebagai prajurit kegelapan. Pada hari itu juga Dariel berlatih untuk mengetahui aura miliknya. Dengan menebas kayu dengan pedang,
Kalau Dariel mampu menebas setengahnya, itu sudah cukup bagus sebagai pemula dan cukup bisa tahu bahwa aura miliknya adalah tipe tebas. Namun ternyata Dariel mampu membelah kayu tersebut menjadi dua dan membuat sang ayah kagum melihatnya. Lanjut yang kedua yaitu panah. Di sini Dariel juga mampu memanah dengan tepat sasaran dan membuat sang ayah mulai panas karena mustahil seorang pemula mampu menguasai dua aura dengan sempurna. Dan yang ketiga yaitu pukul. Dan lagi-lagi Dariel mampu melakukannya dengan sempurna. Dan hal itu membuat sang ayah mengamuk panas dan melakukan percobaan yang terakhir, yaitu blok. Dengan palu besinya, ia menyerang Dariel. Dan lagi-lagi perisau Dariel mampu menahannya. Ini artinya Dariel mampu menguasai 4 tipe aura. Saat sang ayah mengetahui bakat Dariel, Dariel disuruh bergabung ke organisasi yang lebih hebat, yang bisa membuat Dariel jauh lebih berkembang. Karena sang ayah tidak bisa egois menahan Dariel di desa kecil ini. Namun saat Dariel melihat Marika yang menangis, dan ia sudah memutuskan akan membantu mereka, dan akhirnya Dariel memilih untuk tetap tinggal bersama mereka. Itulah alur cerita dari Keiko Sarata episode 1. Kalian bisa menonton langsung di Samehadaku, dan untuk episode 2-nya akan saya upload kalau sudah selesai. Jadi subscribe agar tidak ketinggalan. Oke, saya pamit, semoga menghibur dan terima kasih. 明日が討伐クエストを受けて半月している。モンスター？これダリエルさんが倒したモンスターですよね。